Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ikhlas Studio Jambi dalam acara podcast bersama Ibu Wiji Erniati, pengusaha bakery dan catering. Selamat pagi Bu Wiji. Apa kabar Bu Wiji? Salam dari Ikhlas Studio Jambi, Ikhlas tanpa batas. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa berhadir di sini untuk melaksanakan acara ini dengan tema UMKM Berjaya Jambi Bahagia. Jadi sebelum kita mulai, silakan mungkin Ibu Wiji untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa kita. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiji Erniati. Saya adalah owner Ivan Bakery dan juga Citra Anugrah Catering. Untuk Ivan Bakery sendiri, kami sudah berusia hampir 21 tahun ya. Tapi kalau untuk cateringnya, insya Allah berjalan di tahun keempat di tahun ini. Iya. Sudah senior ya Bu ya, udah 21 tahun. Ya sudah apa ya, sudah cukup tua gitu untuk menjalankan usaha ini. Jadi kalau ada sandungan ada ini sedikit banyak kita sudah agak paham lah gitu. Ya, mari pemirsa semuanya untuk mendapatkan ilmu dan wawasan tentang usaha bakery dan catering. Kita tanya-tanya kepada Ibu. Yang pertama ini kita minta cerita singkat bagaimana awal mula Ibu memutuskan untuk membuka usaha bakery dan catering ini di Jambi. Baik, jadi cerita awal kenapa saya membuka usaha bakery ini Pak, sebenarnya nggak sengaja Pak. Pada waktu itu kami pindah ke Jambi pada tahun 2001 ya Pak ya, kami pindah dari Kalimantan Timur. Waktu itu suami ada buka usaha sawmil gitu ya di luar kota di daerah Jambi sini, dan kayaknya nggak maju gitu, malah kami paling di situ gitu Kak. Kami mencoba buka toko sembako waktu itu, dan ternyata nggak mudah Pak. Jadi bahan-bahan yang saya jual itu banyak besar. Dan dari situ saya berkata gitu Pak, ini kalau bahannya sampai pada ngebuang gitu kan kerugian saya berlipat-lipat nih. Sudah kita orang baru tahu nanti apa namanya itu modal habis di sini, terus gimana dengan masa depan kami dan anak-anak kami. Nah, di sela-sela itu Pak, kami ini memang satu rumah mau makan ya Pak, yang mau dimakan. Jadi dari bahan-bahan kayak tepung-tepungan itu yang ada di tubuh saya itu kesini selesai makanan-makanan donat, kayak bingko babat dan makan-makan yang lain lah gitu. Itu sudah dimakan sendiri gitu. Terus ada kadang-kadang ada tepung butter gitu kan, kita cicipin. Terus ada juga yang temen jauh gitu kita bawain gitu. Nah alhamdulillah dari situ mereka ini bantu promosikan gitu Pak. Jadi pada waktu itu tahun 2002 ya Pak ya, ada acara kegiatan apa gitu di Muara Jambi. Nah nggak tahu ada orang pesan Pak kebetulan. Jadi dari situlah timbul apa ya Pak, inisiatif timbul apa namanya pikiran, wih enak ya kita jualan kue. Nah dari situ kami terus mencoba gitu Pak, mencoba untuk memproduksi kue lingko babat Pak. Lingko babat itu kan kue asal dari Jawa Timur ya Pak ya, cuman yang mau viralkan itu daerah Semarang. Jadi untuk di masyarakat luas itu tahunya lingko babat adalah makanan khas Semarang. Nah terus dari situ saya timbul pokoknya berpikir keras terus gimana ya supaya kita ini bisa berjualan ini dengan omset yang besar, gimana ya kita sudah banyak mimpi pengen punya pabrik atau gimana gitu. Dari
situ saya dan suami bergotong royong membuat grup itu titik-titik lah, sayur, toko-toko, pada waktu itu ada juga anak buah yang standby di pasar Aksolo, jadi sampai sudah stay gitu ya. Nah dari situ kami semakin bersemangat mulai tahun 2002. Terus kok kayaknya nggak enak nih kalau cuma satu produk gitu kan. Makanya saya tambah produk lagi, yaitu bakpia patok khas Jogja yang berlapis-lapis itu. Nah, dengan cita rasa yang berbeda dengan yang lain ya tentunya ya Pak ya. Nah, jadi pada waktu itu lumayan juga. Karena dia ketahanannya itu lebih dari 1 minggu, kami berada merambah ke kota untuk titik-titik konsinyasi ya. Nah terus dari situ ya ini lagi namanya kalau sudah terjun kan semakin semangat semakin nafsu gitu Pak ya. Nah jadi ada lagi produk saya yang kalau di Jawa itu namanya bolu komben gitu kalau di Jawa ya. Kalau di sini tuh apa ya, bolu kampung kalau nggak salah itu yang kering itu kan tahan lama bisa 1 bulan. Nah sama itu juga kita memproduksi. Nah jadi semakin tambah varian dan yang membawa ke ini ya Pak banyak ya. Nah itu sampai di tahun 2005 Pak. Nah, saya masih menggeluti kue-kue itu ya Pak ya. Kemudian pas tahun 2005 kok ada niatan kami untuk membuat bakery gitu. Nah, dulunya saya toko sembako, dari di 2005 itu benar-benar saya tutup sembako saya ubahlah menjadi toko bakery dengan nama nah itulah yang ada sampai sekarang ini. Yang awalnya bukanya di mana? Di tempat itu juga Di sampai Pasar sekarang Villa ya? ya, di depan pasar Villa. Oke, kita next lanjut pertanyaan yang kedua tentang tantangannya dulu. Apa kesulitan terbesar yang Ibu temui saat menjalankan 2 usaha sekaligus ini? Ya, tantangan dalam menjalankan 2 usaha sekaligus, bakery dan catering. Sebenarnya kalau dua usaha ini Pak, ini saling mendukung ya Pak ya. Apa namanya? Sinergi lah ya. Benar. Jadi kenapa saya kok merambah ke catering? Ya gimana ya, antara bakery dan catering itu saling berkaitan. Kemudian saya kan ada kerjasama Pak dengan Pemda, dengan ada perusahaan-perusahaan BUMN gitu kan. Jadi sekalian gitu kita nawarkan sekalian dari produknya itu biar nggak kemana-mana seperti itu. Jadinya untuk tantangan sendiri supaya tantangan sih selalu ada ya. Tapi kan tantangan itu kita jadikan untuk motivasi. Saat ini kan dengan munculnya pengusaha-pengusaha milenial dari Gen Z yang pola pikirnya mereka kan pasti lebih ini ya, lebih modern gitu ya, lebih modern. Terus cara menangkap peluang tuh mereka mungkin lebih cekatan daripada kita yang generasi tua ini. Jadi itu adalah tantangan bagi kami generasi tua, tapi itu kita jadikan sebagai motivasi kita. Gimana caranya kita untuk bisa bisa mengimbangi anak-anak muda zaman sekarang. Ya. Luar biasa sekali. Terus kita lanjut pertanyaan yang ketiga tentang khas daerah ini. Khas daerah, produk apa yang paling diminati warga Jambi tentang produk-produk yang dari bakery maupun catering? Mengapa mereka menyukai produk-produk itu khas daerah? Kalau untuk produk unggulan ya Pak ya, produk unggulan itu yang di event bakery dari mulai berdiri sampai saat ini sih
tentunya yang toko kue juga punya adalah Ningko Babat itu. Tapi karena Ningko Babat ini teksturnya, rasanya manis, itu untuk di kalangan di Pulau Sumatera itu kan lidah masyarakat Sumatera ini agak kurang menyukai manis. Jadi itu nggak menjadi bestseller, tapi itu produk unggulan dari Ivan Bakery. Nah, untuk bestseller sendiri Pak Ivan Bakery yang tetap memegang peran sampai saat ini yaitu martabak telur itu karena dia rasanya asin, kemudian kata para customer kami sih itu martabak Ivan Bakery itu berbeda dengan martabak yang lain seperti itu. Bahkan banyak yang dari luar kota, dari Jakarta, dari Medan yang tahu ini rasanya martabak kentang Ivan Bakery ini pesan yang frozen Pak untuk dibawa pulang. Bawa sampai ke kampung halaman. Nah, untuk bakery sendiri Pak yang best seller sampai saat ini yaitu roti Sidaya. Nah, kalau di bakery lain itu kan di atas 5.000 harganya. Tapi kalau di Ivan Bakery cukup dengan harga 3.000 sudah bisa mendapatkan roti isi. Ningko Babat tadi 3.000 juga loh. Ningko Babat 3.000 juga. Kalau tadi yang satu martabak Telur 2.500. Kalau di catering apa tuh khasnya dan apa aja? Kalau untuk catering sih sampai saat ini karena kita yang masyarakat Sumatera ya, tetap yang berperan itu adalah masakan Padang. Ya. Tapi di catering saya, saya ada program yang khas gitu ya, yang namanya ayam goreng uji. Oh, ayam goreng. Iya, saya sempat buka restoran itu walaupun nggak lama gitu Pak ya, karena terlalu banyaknya yang pengunjungnya nggak ada gitu. Jadi tapi sampai saat ini masih ada mereknya pun masih ada. Ayam goreng biji tadi ya. Jadi Itu khasnya bagaimana tuh? Kenapa? ayam goreng biji ini ya mungkin sepintas kan orang ayam goreng besar gitu kan. Nah, tapi ayam goreng biji ini Pak itu saya menggunakan ayam merah. Ayam merah itu ayam petelur yang sudah bertelur lagi. Itu memang cukup rumit masaknya dan memakan waktu yang lama. Jadi nggak semua orang itu sabaran gitu ya. Nah, dan setelah saya ambil peluang gitu Pak, lagian teksturnya kan seperti ayam kampung ya Pak ya. Dagingnya tebel gitu, ayam kampung masih kadang-kadang kurus gitu kan. Dan kita makan juga banyak Pak memangnya. Kalau paket harga ayam biji tadi yang cateringnya berapa harganya? Kalau ini bukan keteng ya Pak ya, yang ayam goreng biji itu satu paket itu isi nasi, isi asam, sambal, lalapan dan ayamnya dipotong 4 gitu Pak. Itu satu paket itu 52.000. Ayam besar. Iya. Jadi bisa sih untuk berdua kalau nasinya Iya. Nah, untuk catering sendiri kita mulai dengan harga 25.000 dalam sekota Pak ya, dalam sekota. Terus untuk catering prasmanan ya tergantung dari request customer, mungkin ada waktu seperti itu, terus belum banyak Kalau menteri request bisa harganya bisa dimusyawarahkan gitu ya. Oke, next pertanyaan yang keempat ini Bu tentang kreativitas. Bagaimana Ibu menyesuaikan resep tradisional dengan selera rasa modern saat ini? Jadi gini, untuk pembukaan ya Pak ya, kita nggak meninggalkan itu Pak besar ya resep aslinya. Cuman lidah Genzi dengan lidah kita itu kan saat ini berbeda. Jadi caranya kita mengkombinasikan Pak antara bumbu tradisional dengan bumbu modern yang lagi bukan saat ini. Nah di situ nanti kita akan menemukan resep baru dan kita bisa
memberikan judul atau nama masakan itu dengan istilahnya dengan nama yang baru. Jadi ya seolah-olah itu adalah penemuan baru, maka kita bisa mengembangkan dari resep tradisional dan resep masakan. Ya terus lah Ya. Terus yang pertanyaan yang kelima tentang dukungan ini Bu, apakah program pemerintah atau komunitas yang membantu perkembangan usaha kuliner? Jadi gini Pak, di awal-awal dulu memang kami itu nggak bisa seperti ini Pak. Pemerintah baik itu mulai promosi ya Pak ya, contoh misalnya kegiatan memamerkan produk ke masyarakat. Habis itu juga kita mendapatkan bantuan alat tahun 2008 dari dinas tenaga. Ya alhamdulillah barangnya sudah sekarang dan saya rawat sampai saat ini kita sesuai bisa. Jadi sangat membantu peran pemerintah di sini dalam pengembangan ya Pak, pengembangan UMKM. Dari lembaga-lembaga swasta lainnya ada dukungan? Pendapatan ini Pak, bantuan permodalan itu dari saya nggak tahu ya. Jadi mendapatkan yang KBR itu yang benar-benar sangat murah, 1 tahun itu cuma 3%. Dan itu memang sangat cocok kita KBR ya yang memang membutuhkan tenggang waktu dan kemudian bunga yang sangat lebih nasional. Apa yang Di bawah pun lah ya? Iya, Jauh di bawah. Kalau persen dia cuma 3%. Itu jumlahnya berapa? Tergantung dari usaha kita. Kalau saya pribadi Pak ya, saya waktu itu pertama kali mendapat 2 juta. Itu tanpa survei. Jadi waktu itu saya mengajukan di sini saja gitu ya. Tanpa survei apa tapi ya sangat berguna. Karena waktu itu saya menggunakan untuk usaha saya. Nah dilihat dari usaha saya sampai 1 tahun saya sudah ditawarkan untuk tambahan jadi mendapatkan tambahan itu 35 juta terus 35 juta dilihat perkembangan usaha saya semakin maju. Setahun kemudian sampai terakhir saya mendapatkan bantuan itu senilai 110 juta. Jadi untuk tingkat UMKM saya adalah penerima dana bergulir tertinggi. Jadi pelopornya PKBL ini sama dengan dana CSR. betul. Oh, dana CSR. Iya betul. Jadi itu ya. Jadi sangat besar dukungan dari pihak pemerintah untuk swasta terhadap kemajuan UMKM di Jawa. Iya. Kita naik pertanyaan yang ke-6 tentang tips. Saran apa yang ingin Ibu sampaikan kepada ibu-ibu yang lain yang ingin memulai usaha UMKM atau kuliner ini? Ya Pak ya, jangan mudah kita menyerah. Jadikan saingan kita itu kita rangkul, kita jadikan sahabat. Terus yang apa namanya itu tuh? Yang sekiranya mau menghalangi kita, itu jangan dilawan, tapi jadikan cambuk untuk kita supaya bisa mengimbangi seperti itu. Dan bisa kita jadikan mereka rekanan, terus kita bisa berkolaborasi dengan mereka ini. Kita akan semakin kuat, kita akan semakin banyak jaringan gitu. Dan tentunya kita juga menjalani semua itu dengan senang hati
Iya Pak, kalau kita banyak teman gitu. Iya, ini tip yang luar biasa pada para ibu-ibu ataupun bapak yang ingin melaksanakan usaha kuliner atau UMKM di Kota Jambi. Kemudian kita lanjut, naik pertanyaan yang ketujuh tentang visi ke depan. Seperti apa impian Ibu untuk bakery dan juga catering ini dalam 5 tahun ke depan? Impian saya sih, saya bermimpi bahwa event bakery dan citraan catering ini bisa menjadi suatu perusahaan itu Pak ya, yang bisa menampung tenaga kerja yang kiranya paling orang lokal ya Pak ya, yang tadinya dari ilmu yang dasar gitu, yang teman-teman sekolah itu bisa membekal ilmunya sambil bekerja itu di tempat saya di Ibadah maupun di Ibadah, sehingga nantinya dari alumni ya, mantan karyawan yang ada sampai sekarang betul-betul waktu sudah mampu untuk mendirikan perusahaan sendiri seperti itu. Semoga impiannya terwujud, visi-visinya nih. Amin, amin. Ya, alhamdulillah. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Apa pesan Ibu Wiji kepada pemerintah Kota Jambi agar UMKM kita bisa berjaya dan Jambi bisa bahagia? Ini nggak tahu ya, cuman satu yang saya pesankan ke pemerintah ini dalam membina UMKM ini harus benar-benar gimana ya Pak ya, kadang-kadang ini ada UMKM yang dia benar-benar bersungguh-sungguh tapi tidak kelihatan di mata pemerintah. Ya, jadi itu kalau bisa itu memang sesering mungkin itu ada dibilang sehat atau gimana ya Pak ya. Setidaknya itu pokoknya ini lah Pak, pencarian info tentang UMKM yang dia tidak tahu jalan ini mau ke pemerintah itu lagi jalan mana, terus cara seperti apa. Jadi itu kalau bisa dari pihak pemerintah benar-benar mencari gitu Pak ya. Jadi tidak sekedar informasi dari UMKM yang lain, jadi hanya orang yang dikenal yang dibina, tapi yang di dalam atau yang tersembunyi ini benar-benar kita cari dengan sejauh mungkin. Jadi itu pesan dari Ibu tadi agar kita semua UMKM ini bisa berperan aktif ke pemerintah dan pemerintah juga mendata secara real dan juga mencari UMKM yang memang butuh bimbingan, bantuan dan juga dorongan motivasi untuk maju dan berjaya. Kemudian pertanyaan kita yang ke-9 Bu tentang ya posisi Ibu sebagai pengusaha bakery dan kuliner ini, bagaimana Ibu bisa menjadi pengusaha sukses seperti sekarang ini yang kita ibaratkan seperti Khadijah di masa dulu, istri Rasulullah. Jadi bisa membackup usaha-usaha tadi sehingga bisa berhasil. Jadi gini ya, sebenarnya sih nggak langsung seperti ini ya Pak ya. Jadi saya mau buka event bakery itu di tahun 2005 itu Pak. Sebenarnya saya dikenal masyarakat luas itu tuh sudah usia tahun kedua menjelang tahun ketiga. Jadi selama 2 tahun itu Pak kami tuh benar-benar berjuang ya Pak, yang netes bukan hanya keringat tapi air mata juga nih. Kadang-kadang kita jualan nggak laku, terus kadang-kadang pemesan yang ngebatalin tiba-tiba, tapi kita bisa apa? Kita nggak bisa marah, kita nggak bisa itu memaksa gitu Pak ya, namanya itu mungkin ujian kesabaran buat kita, dan itu terus saya lakukan. Nah sampai di tahun-tahun berikutnya kami itu tadi dengan apapun yang menjadi tantangan saya itu justru malah saya benar-benar fokuskan dari dulu
ibaratnya apa ya Pak, itu kita membuka itu tidak cuma ada beberapa produk ya, beberapa item gitu hingga saat ini sudah 120 atau 130-an item gitu. Nah, kalau mau betul semua gitu ya Pak ya. Tentunya itu semua juga butuh kegigihan ya Pak ya untuk selalu eksperimen. Apalagi pada saat itu belum seperti zaman sekarang ini yang mudah kita melihat resep di YouTube, di internet. Zaman dulu kan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat akses internet gitu kan. Nah, jadi pada waktu itu kita mengumpulkan majalah atau blogan seperti itu. Nah, dari situ kita eksperimen terus sampai benar-benar dia menjadi sebuah produk yang lain itu jual. Nah, jadilah sampai saat ini yang Pika Bakery ini kan terkenal dengan produk-produk tradisional Pak. Dan itu kan pengerjaannya kan sangat rumit dan butuh tenaga yang banyak. Nah, beda dengan kayak cake, kayak roti itu kan pengerjaannya bisa apa namanya Pak ya, bisa langsung banyak gitu kan. Soal untuk tradisional kan satu demi satu. Nah, tentunya itu juga butuh kesempatan dari tenaga kerjanya. Jadi pemirsa kalau mau sukses jadi pengusaha, khususnya pengusaha kuliner atau UMKM ini kita harus sabar dan juga ulet serta istiqomah, jangan bisa menyerah terhadap semua tantangan-tantangan, jadikan tantangan itu sebagai peluang kita untuk kedepannya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir Bu, pertanyaan 10 tentang mitra kerjasama Ibu nih. Lembaga apa saja yang menjadi mitra kerjasama dengan usaha bakery dan juga catering Ibu sekarang? Saat ini Pak ya, dari pertama ini ya Pak, dari pertama mulai event bakery dikenal usaha Bangkas itu, kita udah kerjasama dengan pasar modern Pak. Pada waktu itu untuk supermarket dan minimarket yang ada di Jambi itu semua kita masukin. Nah, waktu itu. Nah, untuk saat ini semenjak saya menghandle sendirian karena suami saya sudah berpulang sebentar yang lalu Pak, jadi saya sendiri menghandle dibantu anak-anak tentunya gitu Pak ya. Itu cuma 3 tempat yang saya pegang, yaitu Nah, untuk mitra yang lain itu seperti Pemda dari pemerintah provinsi maupun kota, ya ada sebagian yang pengadaan snack box-nya maupun nasi kotaknya, kemudian juga ada Polda, rumah sakit kota ya Pak ya, dari kampus, UNJA, UIN itu yang sudah kita sudah bekerjasama. Kalau untuk kampus-kampus yang lain baru perkenalan gitu Pak ya, perkenalan. Kemudian ada dari BUMN, salah satunya BUMN yang dari pertama saya menjadi mitra binaan sampai sekarang alhamdulillah sudah masih setia gitu. Jadi selain membantu apa namanya permodalan saya gitu, mereka juga membantu dari segi apa namanya ya masalahnya dia dengan saya. Jadi sekarang jumlah karyawan berapa sekarang? Untuk saat ini kita jumlah karyawan agak dikurangi Pak, memang semenjak adanya COVID itu kayaknya sampai saat ini sih untuk full seperti semula itu agak susah ya Pak ya. Tapi kita bersyukur yang tadinya saat COVID itu kita merumahkan 60% karyawan, dari 46 itu kita sisakan cuma sekitar 13. Saat ini sudah berangsur pulih kembali, itu kisaran 24 ya untuk karyawan. Kita juga ada kita ada kerjasama dengan 2 SMK, yang satu itu SMK Negeri 1 Indra Giri Pak dari Riau, ya. Kemudian yang satu lagi dari SMK Pak Bulu itu dari Pak Salono. Jadi kedua sekolah ini mungkin setiap tahun memberikan siswanya bisa 6 sampai 9 siswanya untuk makan di Ivan Bakery. Berapa lama dia makan itu?
6 bulan. Oh, 6 bulan. Makanya saya cuma ngambil 2 sekolah karena waktu 6 bulan ini sudah full dengan 2 sekolah ini. Oh, berarti 6 bulan satu sekolah, nanti pulangnya ganti 6 bulan. Betul. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin pemirsa ada yang mau bertanya? Ada pemirsa kita yang mau tanya-tanya? Belum ada kalau Belum ada. Ya, alhamdulillah, syukurillah, terima kasih Ibu Uji atas kehadirannya di studio Ikhlas Jambi ini. Semoga informasi dan keterangan serta ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Ibu Uji tadi menambah wawasan kita dan juga menambah semangat kita dan niat kita untuk menjadi pengusaha yang sukses seperti Ibu Uji, pengusaha seperti Khadijah dan juga para sahabat yang dibimbing untuk kemaslahatan umat dan menjadi nilai ibadah kita di sisi Allah dan menjadi Allah ridho terhadap apa kehidupan kita. Ya, demikian pemirsa semuanya bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.